Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data itu terdiri atas 3. Yang pertama jangkauan, yang kedua kuartil, dan yang ketiga yaitu jangkauan interkuartil. Nah, sekarang kita akan mempelajari terlebih dahulu tentang jangkauan. Nah, untuk memahami jangkauan, perhatikan contoh berikut ini. Tabel di samping menunjukkan panjang beberapa ular sanca atau piton. Tentukan jangkauan dari panjang ular sanca. Untuk menyelesaikan soal tersebut, maka langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu mengurutkan data ini dalam tabel dari yang terkecil ke yang terbesar. Berarti kalau kita urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar, berarti data yang terkecil ya yang pertama yaitu adalah 5. Mari kita tulis 5. Kemudian yang kedua adalah 6,25. 6,25. Selanjutnya adalah 8. Tulis 8. Selanjutnya adalah 10. Kita tulis 10. Selanjutnya adalah 11. Kita tulis 11. Kemudian ada 12,5. Kita tulis 12,5. Selanjutnya ada 14. Tulis 14. Kemudian ada 15,5. Kita tulis 15,5. Selanjutnya ada 16,25. 16,25. Dan yang terakhir yaitu 18,5. 18,5. Nah, setelah kita mengurutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar, maka kita tentukan data yang terkecil dan data yang terbesar. Nah, data yang terkecil yaitu adalah 5. Ini adalah data terkecil. Nah, kemudian data terbesarnya yaitu 18,5. Ini adalah data terbesar. Nah, setelah kita menentukan data terkecil dan data terbesar, sekarang kita tentukan selisihnya, yaitu kita kurangkan nilai terbesar dengan nilai terkecil. Berarti selisih sama dengan nilai terbesar dikurang nilai terkecil. Nah, nilai terbesar yang mana? Berapa? Yaitu 18,5. Kemudian nilai terkecilnya yaitu 5. 18,5 kurang 5 berarti dia 13,5. Nah, selisih yang kita peroleh, inilah yang disebut sebagai jangkauan. Hasil yaitu 13,5, inilah yang disebut dengan jangkauan. Nah, berarti kita dapat simpulkan bahwa jangkauan adalah selisih nilai terbesar dan
nilai terkecil dari suatu kumpulan data. Saya ulangi bahwa jangkauan adalah selisih nilai terbesar dan nilai terkecil dari suatu kumpulan data. Nah, jangkauan biasa juga sering disebut atau disebut rank. Jangkauan atau rank disimbolkan dengan J atau R. Jika nilai terkecil dari sekumpulan data dinyatakan dengan X min dan nilai terbesar dinyatakan dengan X maksimal, maka rumus dari jangkauan yaitu J sama dengan X maksimal dikurang X minimal. Nah, inilah rumus dari jangkauan. J sama dengan X maksimal dikurang X minimal. Sekarang kita akan belajar tentang kuartil. Untuk memahaminya, perhatikan contoh berikut ini. Kecepatan motor yang melintasi jalan pemuda selama 1 menit dinyatakan dalam kilometer per jam, dicatat dan disajikan pada tabel berikut. Tentukan kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas dari data tersebut. Baik, untuk menentukan kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas dari data ini, maka langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu kita mengurutkan data dalam tabel dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, kita lihat di sini kecepatan 40 itu ada 2, berarti kita tulis 2 kali 40 2 kali. Kemudian 50 ada 6, berarti 50 sebanyak 6 kali. 2, 3, 4, 5,
6. Kemudian 60 sebanyak 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 70 juga sebanyak 8 kali. 70, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kemudian 80 sebanyak 5 kali. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian 90 sebanyak 3 kali. Berarti 90 3 kali. Nah, setelah datanya kita urutkan, maka hal yang pertama kita perhatikan adalah kita tentukan data yang berada di tengah. Seperti cara median kemarin, kita cari data yang berada di tengah. Masih ingat ya? Berarti kalau misalnya di ruas kiri kita melangkah sebanyak misal 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian data sebelah kanan juga 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Coba kita melangkah lagi sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Dan ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ternyata data yang berada di tengah yaitu adalah 60 dan 70. Karena datanya ada 2, berarti 60 ini ditambah dengan 70, kemudian dibagi 2. Berarti 130 dibagi 2 sama dengan 65. Nah, inilah data yang berada di tengah. Nah, data yang berada di tengah ini disebut sebagai yang disebut sebagai median atau kuartil tengah, atau dituliskan dengan Q2. Nah, sekarang kita coba perhatikan, kan ada data sebelah kiri dan ada data sebelah kanan. Nah, kita di data sebelah kiri ini kita juga mencari data yang berada di tengah. Nah, sekarang kita akan mencari data yang berada di tengah untuk data yang sebelah kiri. Nah, ini data sebelah kiri, kita mau cari yang di tengahnya. Berarti sama ya caranya, berarti dari arah kiri kita melangkah sebanyak misal 5 kali. 2, 3, 4, 5. Nah, ini termasuk ya, kita hitung datanya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ternyata masih ada yang tersisa. Coba kita melangkah 2 kali. 1, 2. Berarti 1, 2. Nah, ternyata yang berada di tengah adalah 50 dan 60. Ada 2, berarti kita jumlahkan. 50 tambah 60 per 2. 50 tambah 60 itu sama dengan 110 per 2 itu sama dengan 55. Nah, data yang berada di tengah ini hasilnya adalah 55. Maka 55 ini yang disebut
kuartil bawah atau Q1. Nah, kita sudah mencari data yang berada di tengah untuk kuartil bawah. Nah, sekarang kita perhatikan untuk data sebelah kanan. Caranya sama ya untuk mencari data yang berada di tengah. Seperti coba kita dari arah kanan 5 kali, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian dari arah kiri ini juga masuk ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kita melangkah 1 kali lagi. 1, kemudian juga 1. Nah, ternyata yang data yang berada di tengah adalah ini. Berarti karena ada 2, berarti 70 tambah 80 per 2. 70 tambah 80 yaitu 150 per 2 sama dengan 75. Nah, nilai 75 ini inilah yang disebut sebagai kuartil atas atau dituliskan Q3. Berarti kuartil bawah yaitu data yang berada di tengah untuk data yang sebelah kiri. Nah, kemudian kuartil tengah yaitu data yang berada di tengah-tengah antara data sebelah kiri dengan data sebelah kanan. Kemudian untuk kuartil atas berarti data yang berada di tengah dari data sebelah kanan. Nah, coba kita perhatikan. Nah, sekarang coba kita perhatikan. Ini kan tadi adalah Q1, kemudian ini adalah Q2, ini adalah Q3. Nah, berapa kira-kira data dari masing-masing ini? Ternyata kita lihat data ini itu dibagi dalam 4 bagian yang sama. Kenapa demikian? Lihat ini data pertama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini kan pembatasnya. Berarti ada data pertama. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini kan ini pembatasnya kan. Berarti ini adalah data kedua. Nah, coba kita perhatikan dari data ini. Ternyata data ini itu membagi data menjadi 4 bagian yang sama. Kenapa? Coba kita lihat, ini kan batasnya di sini ya. Berarti kita lihat batasnya ada di sini. Ini batas pertama, ya. Kemudian ini batas kedua. Nah, kemudian ini batas ketiga. Nah, coba kita lihat data pertama. Data 1 itu berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada sebanyak 8. Kemudian data kedua itu berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Juga ada 8. Nah, data ketiga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti juga ada 8. Kemudian data
keempat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ternyata ada juga 8. Nah, dari hal ini kita dapat menyimpulkan bahwa kuartil adalah ukuran yang membagi data menjadi 4 kelompok yang sama banyak. Saya ulangi bahwa kuartil adalah ukuran yang membagi data menjadi 4 kelompok yang sama banyak. Dari ini yang tadi ya, data 18, data 28, data 38, data 48. Berarti dia dibagi menjadi 4 kelompok yang sama banyak. Kuartil ada 3, yaitu 1 kuartil bawah yang disimbolkan dengan kuis 1. Kemudian yang kedua adalah kuartil tengah atau median. Jadi kuartil tengah itu juga disebut dengan median dan disimbolkan dengan kuis 2. Kemudian yang ketiga, kuartil atas yang disimbolkan dengan kuis 3. Sekarang kita akan belajar tentang jangkauan interkuartil. Untuk memahaminya, perhatikan contoh berikut ini. Berikut disajikan data berat badan siswa kelas 8C. Tentukan jangkauan interkuartil dari data di atas. Untuk menentukan jangkauan interkuartil dari diagram batang terkait tentang data berat badan siswa kelas 8C, maka kita urutkan dulu data tersebut dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, kita lihat di sini. Yang pertama adalah 43. 43 itu dia ada sebanyak 4. Berarti kita tulis 43 sebanyak 4 kali. Di 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian 44. Itu ada berapa? Ada 6. Berarti kita tulis 44 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian 45 ada 4. Berarti 1, 2, 3, 4. Kemudian 46 ada 8. Berarti 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8. Kemudian 47 itu ada, nah karena dia berada di antara angka 2 dan 4, di sini adalah 3. Berarti 47 di sini sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Nah, kemudian 48. 48 di sini ada 4. Berarti 1, 2, 3, 4. Nah, setelah kita mengurutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar, maka kita mencari data yang berada di tengah. Caranya sama seperti kemarin, seperti yang tadi ya. Caranya sama seperti yang tadi. Berarti misalnya kita melangkah 10 kali dari arah kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian dari arah kanan juga sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Karena masih ada yang tersisa, kita coba melangkah 2 kali. 1, 2. Kemudian dari arah kanan 1, 2. Ternyata masih ada ya. Berarti kita melangkah 1 kali lagi. 1, kemudian 1. Nah, yang berada di tengah adalah 46. Karena hanya 1, berarti ini adalah kuartil 2 atau median. Nah, untuk mencari kuartil 3 dan kuartil 1, maka kita membagi data yang sebelah kiri dengan data yang sebelah kanan, kemudian kita masing-masing cari nilai data yang berada di tengah. Misalkan, nah ini dari arah kiri kita bagi ya. 1, 2, 3, 4, 5. Misalnya 5. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Nah, masih ada, ternyata yang berada di tengah adalah 44. Karena ada 2, berarti 44 ditambah 44 per 2 sama dengan 88 per 2 sama dengan 44. Nah, inilah yang disebut dengan kuartil 1. Sekarang kita cari kuartil 3. Sama kita dari arah kiri 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Dari arah kanan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ternyata ada 2 ya yang berada di tengah. Berarti kita jumlahkan 46 tambah 47 per 2. Berarti hasilnya adalah 93 per 2 sama dengan 46,5. Nah, inilah yang disebut dengan kuartil 3. Berarti kita telah memperoleh kuartil 1 itu 44, kuartil 2 46, dan kuartil 3 itu 46,5. Sekarang kita akan menentukan selisih antara data ini. Selisih sama dengan kuartil 3 dikurang kuartil 1. Hasilnya berapa? Kuartil 3 itu 46,5. Kemudian kuartil 1 adalah 44, berarti sama dengan 42,5. Nah, hasil selisih antara kuartil 3 dikurang kuartil 1 inilah yang disebut dengan jangkauan interkuartil. Berarti dari soal kita sudah menemukan bahwa jangkauan interkuartil dari data pada
diagram tadi, ya. Ini tadi jangkauan interkuartil dari data di atas itu kita temukan adalah 42,5. Nah, dari proses penyelesaian ini kita dapat simpulkan bahwa jangkauan interkuartil adalah jangkauan interkuartil adalah selisih antara kuartil atas dan kuartil bawah. Nah, jika jangkauan interkuartil dinotasikan atau disimbolkan dengan QR, maka rumus jangkauan interkuartil adalah sebagai berikut, yaitu QR sama dengan Q3 dikurang Q1. Berarti rumus dari jangkauan adalah QR sama dengan QR sama dengan Q3 kurang Q1. Baiklah, itulah materi tentang ukuran penyebaran data. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.